Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 lansia tewas tersengat aliran listrik kabel PLN bertegangan tinggi yang putus di halaman rumahnya. Satpam perumahan curi emas puluhan gram dari rumah kosong yang dijaganya gara-gara kecanduan judi online. Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Parepare diprediksi akan terjadi hari ini. Tawuran 2 kelompok remaja di Makassar dibubarkan paksa polisi. Polisi yang tiba di lokasi terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku tawuran hingga ke permukiman warga. Kejar dalam. Ini sendalnya semua. Para pelaku tawuran yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, seketika berhamburan menyelamatkan diri saat melihat kedatangan aparat kepolisian. Tak tinggal diam, polisi terus mengejar para pelaku tawuran hingga masuk ke gang permukiman warga. Salah satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah ia masuk dan bersembunyi ke dalam toko kelontong milik warga. Meski sempat mengelak, remaja itu akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Sampai kami di sana, langsung kami melakukan pengejaran di beberapa lorong, dan ada beberapa anak muda yang sempat masuk di rumah warga untuk bersembunyi. Dari kegiatan ada berapa orang yang diamankan, Bang? Jadi dari hasil pengejaran kami ada 1 orang diduga yang melakukan perang kelompok yang kami amankan. Usai mengamankan remaja tersebut, petugas akan memanggil pihak keluarga dari orang tua pelaku untuk dilakukan pembinaan serta membuat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Waspada meninggalkan rumah di musim libur Natal dan Tahun Baru. Di Makassar, rumah yang ditinggal penghuninya justru dibobol oleh satpam perumahan yang seharusnya menjaga lingkungan. Emas puluhan gram dan uang tunai raib dibawa kabur. Pria yang berprofesi sebagai satpam perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tak dapat berkutik saat diringkus polisi. Ia ditangkap lantaran terekam kamera pengawas membobol rumah warga di tempatnya bekerja. Meski baru bekerja selama 6 bulan, pria 41 tahun mengetahui letak penyimpanan kunci rumah targetnya. Tersangka beraksi saat korban pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk mudik. 1 celengan berisi uang tunai sekitar Rp600.000 serta perhiasan emas seberat total 25 gram digasak tersangka. Dari hasil interogasi, seluruh hasil kejahatannya dihabiskan untuk bermain judi daring dan judi sabung ayam. Jadi setelah diselidiki ternyata pelaku adalah pihak security di perumahan tersebut yang berhasil membobol rumah warga. Dari keterangan korban apa saja yang hilang? Jadi dari keterangan korban itu berupa 25 gram emas dan sejumlah uang. Ya. Untuk barang bukti yang diamankan saat ini? Untuk barang bukti yang diamankan ada sejumlah emas dan kartu gadai yang dimana pelaku telah menggadai emas tersebut. Buah perbuatannya, tersangka terancam dipenjara 5 tahun pada pasal tentang pencurian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah mewah kosong di Makassar yang disinyalir jadi tempat persembunyian pencuri dikepung warga. Meski tidak menemukan para terduga pelaku, mereka temukan barang bukti kabel tembaga yang diduga hasil curian. Ratusan warga mengepung sebuah rumah mewah kosong di Jalan Wonginsi di Makassar Sabtu dini hari. Warga mencurigai rumah ini menjadi tempat persembunyian pelaku pencurian kabel tembaga. Beberapa warga bahkan terlihat membawa balok kayu dan benda tumpul lainnya untuk memburu para terduga pelaku. Polsek Makassar segera tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan penyisiran, dibantu oleh warga.
Petugas menyisir satu persatu ruangan serta bagian atap untuk mencari jejak pelarian pelaku. Saat melakukan pencarian, petugas bersama warga menemukan kabel tembaga hasil curian yang sudah terpotong dan dikemas di dalam karung. Kabel tembaga ini diduga siap untuk diangkut. Polisi juga menemukan sejumlah alat perkakas yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Meskipun telah melakukan penyisiran secara menyeluruh, polisi tidak menemukan satupun pelaku. Para pelaku diduga telah melarikan diri sebelum kedatangan petugas. Pencurian kabel tembaga ini merupakan kejadian kedua kalinya di rumah tersebut. Selain mengambil instalasi listrik, pelaku diduga juga mencuri suku cadang dari sebuah mobil sedan yang terparkir di garasi rumah. Didapati di sana memang rumah dalam keadaan kosong, namun di dalam itu ditemukan banyak kabel-kabel yang sudah dicopot dari rumah tersebut. Jadi upaya tindak lanjutnya tadi aparat kepolisian seperti apa? Tadi kami berupaya dengan teman-teman untuk menyisir di bagian dalam, namun tidak terlihat lagi orangnya. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mengimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak bertindak main hakim sendiri. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dua perempuan lanjut usia di Pindrang tewas tersetrum kabel induk PLN yang putus dan jatuh di halaman rumahnya. Diduga korban tidak sengaja menyentuh kabel bertegangan tinggi itu saat hendak ke kebun. Nasib nahas menimpa dua perempuan lanjut usia di Pindrang. Bondeng dan Navia kehilangan nyawa setelah tersetrum kabel PLN bertegangan tinggi yang putus di halaman rumahnya di Desa Padaelo, Kecamatan Matiro pada Senin siang. Dua lansia ini bersaudara. Salah satu korban diduga tidak sengaja melangkahi dan menyentuh kabel PLN induk yang putus saat hendak berangkat ke kebun. Karena melihat sang kakak tersetrum, adiknya bernama Navia mencoba menolongnya, tetapi pertolongan berubah menjadi petaka yang tak terduga yang menghilangkan nyawa Navia. Ini lampu PLN ini yang di belakang saya ini tiba-tiba putus salah satu ini kawannya, sehingga di jalanan itu mau masuk yang punya rumah ini tiba-tiba dia pegang, langsung terkontak. Yang satunya ini langsung pergi melarai, juga ibu meninggal. Oh, jadi dua orang Pak Desa? Dua orang yang langsung meninggal di tempat. Kesetrum kabel listrik ya Pak? Listrik, kabel listrik ini kabel induknya ini yang putus. Berkaca dari peristiwa ini, Kepala Desa Padaelo berharap pihak PLN terus melakukan pemeliharaan kabel listrik bertegangan tinggi secara rutin agar kejadian serupa tidak terulang. Dari PLN juga perlu memperbaiki, kita lihat sendiri terus supaya ini yang artinya yang kendor yang apakah supaya bisa dibetulkan dan perlu dilihat, dicek-cek yang bagaimana supaya ini, karena kita tahu bahwa PLN ini atau lampu listrik ini cukup membahayakan kalau kapan tidak dipelihara. Jasad kedua korban baru dievakuasi setelah petugas PLN mematikan aliran listrik pada kabel yang terputus. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang.